Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan kami Petani Home Channel. Di sini pada hari Jumat tanggal 26 April 2024. Untuk sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat jiwa dan raganya, kemudian masih dilimpahkan banyak nikmat dan rezeki, juga semangat yang masih berkobar-kobar ya. Yang mudah-mudahan seperti itu keadaannya, sehingga dalam menjalani aktivitas sehari-hari itu tetap dalam keadaan yang fit, baik jiwanya maupun raganya, dan tetap senyum, smile, itu apapun kondisinya, seperti itu. Nah, di sini beberapa hari yang lalu sudah saya update untuk perkenalannya, kemudian sudah saya tunjukkan untuk pembibitan saya untuk cabai ini, yang waktu itu masih banyak rumputnya ya, pertumbuhannya. Namun terlihat di belakang saya itu sudah nampak hijau-hijau, dan itu adalah pohon cabai yang sudah tumbuh, nampak dia hijau-hijau. Alhamdulillah ramai, racak, dan rumputnya juga sudah kalah, sudah tidak terlalu nampak lagi rumputnya itu. Nah, nanti akan saya review untuk lebih dekatnya lagi untuk pembibitannya. Langsung saja, jika nanti mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau misalnya, loh kok bibitannya kok rapat begitu, pohon-pohonnya kok bibitannya terlalu rapat begitu ya. Jadi kami sampaikan bahwa untuk pembibitan ini, untuk penyemaian ini itu hanya sifatnya sementara. Kalau nanti sudah dia keluar daun 2 ataupun daun 3, itu akan kami pindahkan ke polybag ya. Jadi setelah disemai seperti ini, kalau istilah kami di sini itu cabut bayam ya, masih seperti cabut bayam, itu masih disemai, diserak begitu saja. Dan nanti setelah daun 2 atau daun 3 itu kami pindahkan ke polybag kembali sebelum selanjutnya dipindahkan tanam di lapangan. Nah, jadi kami juga ingin memperkenalkan untuk varietas yang kami pergunakan itu adalah varietas lokal, bukan hibrida. Jadi itu adalah keturunan dari salah satu bibit lokal dari Indrapura. Nah, itu kami buat sendiri dari panen yang tahun lalu. Itu caranya yaitu di waktu kita panen, kita petik, ada lalat buahnya ya, lur ya. Ya, waktu setelah kita lanjut kembali, setelah kita petik buahnya yang sudah merah, kemudian kita jemur, tapi tangkainya dibuang terlebih dahulu. Kita jemur sampai dengan kering, betul-betul kering ya. Nah, setelah itu baru kita simpan di tempat, di wadah yang tertutup. Kemudian kalaupun ada, kita belikan silika, sehingga hama-hama seperti bubuk maupun semut atau sejenisnya yang bisa merusak bibit itu tidak datang di bibitan kita atau di cabai yang sudah kita keringkan tadi. Kemudian setelah itu baru kita simpan. Nah, kalau sistem seperti ini, kalau menurut kami pribadi, nah itu lebih bisa tahan lama gitu, daripada harus kita bersihkan, kita bibitnya kita cuci, kemudian baru kita simpan. Kalau menurut saya atau menurut kami, itu cara seperti yang tadi saya bilang, itu langsung buahnya kita keringkan, itu kemudian disimpan. Nah, itu saya rasa itu lebih tahan lama daripada yang harus dibersihkan terlebih dahulu tanpa diberikan resep sesuatu apapun kemudian disimpan. Nah, jadi setelah itu barulah kita saat akan menggunakannya dijemur kembali, kemudian baru diremas sampai hancur, sehingga bijinya itu terpisah dari kulitnya. Kemudian kita tampi atau kita bersihkan, kita pisahkan antara bekas kulitnya itu dengan bijinya. Setelah itu baru bijinya kita taburkan seperti yang saya lakukan di belakang itu, nanti saya review. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk yang di tanah, untuk tanah persemaian ini sudah saya berikan resep sebelum saya taburkan bibitnya ya. Itu berupa yang sederhana saja yang kami buat, yaitu
dolomit, kemudian kohe ayam ya, kotoran ayamnya sudah kami keringkan, sudah kami jemur, kemudian sudah halus kami taburkan di situ. Nah, dolomitnya juga saya beri. Kemudian untuk insektisidanya kami gunakan yang bahan aktif karbopuran. Dalam hal ini merek yang kami pakai adalah Kurator, seperti itu. Saya rasa kalau rekan-rekan petani sekalian sudah mengerti ya. Kalau mengenai caranya berbeda, sah-sah saja, wajar-wajar saja, karena mungkin perbedaan daerah, kemudian perlakuan juga berbeda. Kemudian jelasnya pola pikir manusia itu tidak sama, berbeda-beda ya, tergantung seraknya yang mana ya. Mudah-mudahan jos matuk semuanya, petaninya tetap semangat dalam mengarungi hidup sebagai seorang petani yang insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, di sini akan saya review untuk pembibitannya, persemaiannya saya. Selamat menyaksikan. Salam jumpa kembali lur, bersama kami di sini Petani Awam Channel. Di sini akan saya review untuk persemaian ya, yang sudah nampak tumbuh dan nampak hijau dia seperti ini. Nah, itu adalah penampakan bibit-bibit cabai yang sudah tumbuh, sudah mulai kelopak ya. Belum daun, kalau menurut kami itu belum daun, ini masih kelopak. Kalau yang pertama itu kelopak dua seperti ini. Nah, itu dia. Nah, alhamdulillah lur, tumbuhnya bagus, banyak. Kemudian masih ada nanti yang menyusul juga. Nanti setelah daun 2 atau daun 3 nanti baru kita pindahkan ke polybag agar tangkainya atau pohonnya itu batangnya besar-besar. Kemudian kita juga tahu untuk memperkirakan berapakah jumlah tanaman yang akan kita tanam di areal kita, sehingga kita dapat mengira-ngira. Kalau dengan polybag kan kita tahu polybagnya itu berapa. Nah, kira-kira cukup atau kurangnya itu kan bisa kita ketahui. Kalau seperti ini tidak bisa kita duga, atau tidak bisa kita setidaknya untuk memastikan cukup atau tidaknya. Namun setelah di polybag barulah kita bisa memperkirakan cukup atau tidaknya tanaman atau bibit yang akan kita tanam di lahan yang sudah kita sediakan. Insya Allah untuk yang akan kami tanam nanti kurang lebihnya itu 5.000-an batang ya. Ini mengenai sedikit atau tidaknya itu ya, kalau menurut kami ya sudah banyak begitu, sudah lumayan repot juga nanti ngurusinya. Tapi ya sama-sama kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hasilnya itu bisa maksimal, kemudian tidak banyak hamanya, dan tentunya penuh dengan barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap berdoa sembari disertai dengan ikhtiar atau usaha yang maksimal untuk perawatan cabainya. Nah, seperti ini. Halo lur, selamat jumpa kembali dengan Petani Awam Channel. Di sini untuk proteksi di bibitan pagi ini yang saya gunakan yaitu itu dia, dangke dari DGW dengan bahan aktif metomil, kemudian ada antrakol dengan bahan aktif propinep ya. Kemudian itu yang sudah tidak ada labelnya, yaitu saya gunakan vertipot tutup biru yang kecil. Nah, itu nanti akan kita semprotkan di bibitannya sebagai proteksi awal, karena sudah nampak tumbuh
sudah nampak keluar kelopak-kelopak dari bibitnya. Nah itu dia, nanti kita aplikasikan sebentar lagi ya. Ini kurang lebih pukul setengah 9 pagi. Ini proses kita nyepray lur, nyepray tadi untuk proteksi awal, proteksi dini untuk pembibitannya seperti ini. Alhamdulillah lur, sudah selesai. Jadi nggak perlu banyak-banyak, yang penting merata dia.